Cerita Abu Nawas kali ini bermula dari adanya ketua perampok yang terkenal sadis dan kejam. Ia mempunyai puluhan anak buah yang juga tidak kalah sadisnya. Mereka kerap melakukan aksi di tengah gurun pasir yang gersang jauh dari pemukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaannya, maka akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat dirampok, gerombolan perampok tersebut tidak segan-segan untuk membunuhnya. Suatu ketika, Tuan Hamid berencana untuk pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan, yakni sebuah perhiasan emas. Namun ia ragu melakukannya, sebab harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan perampok sadis itu. Tuan Hamid pun bingung dengan situasi yang dialami. Sementara ia harus mengirim emas pesanan secepatnya. Setelah merenung agak lama, terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku, pikir Tuan Hamid. Dia lantas pergi menemui Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid langsung mengungkapkan permasalahannya. Wahai Abu Nawas, aku bingung dengan situasi yang sedang aku alami. Barangkali kamu bisa membantuku, ujar Tuan Hamid. Masalah apa yang membuatmu bingung? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok aku harus mengirim perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang menjadi tempat komplotan perampok sadis. Aku dengar siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak akan dibunuh, ucap Tuan Hamid. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Tuan Hamid menyembuhkan. Sejenak Abu Nawas pun terdiam. Dalam hati ia pun berkata, mereka memang perampok yang sadis. Aku dengar tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, aku akan membantumu. Biarkan aku yang melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas. Maksudmu, kau yang akan mengantar emasnya? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan Hamid mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, aku justru berterima kasih. Kalau kau berhasil menjalankan tugas kali ini, akan aku berikan hadiah, kata Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia ikut rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan perampok sadis itu. Dari kejauhan, Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya. Sebelum dihadang para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan juga berjalan menuju gubuk itu. Kawan, bolehkah aku menitipkan barang ini sebentar? Tanya Abu Nawas. Orang penghuni gubuk itu pun menjawab, oh silakan, taruh saja di dalam. Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian, tiba-tiba komplotan perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan atau menolak, kami tidak segan-segan membunuh kalian, ancam komplotan perampok sadis itu. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ketakutan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apapun hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan juga rombongan. Alhamdulillah, emas yang kubawa bisa selamat, ucap Abu Nawas dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat kembali mendatangi gubuk tempat menitipkan emasnya. Setibanya di sana, terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi juga berada di dalamnya. Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru ketua perampoknya, kata Abu Nawas kecewa.
Saat hendak pergi, ketua perampok melihat kehadiran Abu Nawas. "Hei tuan, kemarilah, jangan takut," teriaknya. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran ketua perampok itu. "Kalaupun aku lari, pasti akan mudah ditangkap oleh mereka dan bisa-bisa dibunuh. Lebih baik aku datangi saja. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri untuk menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, aku kesini berniat untuk mengambilnya," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup mendengar percakapan para komplotan perampok itu. "Kenapa tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buah. Sang ketua perampok pun menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima taubatku. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu, barulah Abu Nawas tahu bahwa sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertaubat. Demikianlah kisahnya, sampai bertemu kembali pada kisah-kisah selanjutnya. Berkat sorbannya, Abu Nawas tidak jadi dihukum gantung. Diceritakan Baginda Raja mengangkat gubernur baru untuk ditugaskan di kota tempat tinggal Abu Nawas. Ternyata gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal bernama Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepada para pengawalnya, "Apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum, dia selalu bisa lolos?" tanya gubernur baru tersebut. Pengawalnya pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri mudah terkecoh. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota itu. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur, Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Alhasil Abu Nawas dijatuhi vonis hukuman mati karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak disadarinya. Sang gubernur kemudian memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di dalam rumahnya. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Tuan Gubernur," kata salah seorang pengawal. "Ya, nanti saya ke sana. Kalian pulanglah dulu," balas Abu Nawas. Para pengawal lantas meninggalkan rumah Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas pun berkata, "Sang gubernur pasti akan menghukumku. Tidak ada gunanya memenuhi undangan tergesa-gesa tersebut." Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tidak kunjung datang menghadap. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku," kata sang gubernur merasa geram. Ia kemudian mengirim suatu peleton pengawal untuk membawa Abu Nawas. Namun Abu Nawas berkata kepada mereka, "Baiklah, aku segera datang. Kalian pulanglah dulu." Tapi setelah itu Abu Nawas tidak juga datang ke istana. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan para pengawal untuk mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke kuda dan memacunya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, gubernur berteriak memanggilnya. "Hei Abu Nawas, keluarlah atau aku dobrak pintu rumahmu," ucapnya sangat keras. Abu Nawas pun sempat terkejut karena kali ini yang datang adalah gubernur langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu, membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan. Hewan itu melompat tinggi-tinggi hingga gubernur terpental dari punggungnya. Sang gubernur makin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Abu Nawas.
Salah satu pengawal pun menjawab, "Kamu akan digantung, Abu Nawas. Ini perintah Tuan Gubernur." Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, "Coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu. Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung. Apa salahku?" Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Karena sebelumnya tidak pernah ada yang berani memakinya. Sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. "Bawa dia kemari," perintah gubernur tersebut. Abu Nawas lalu dibawa ke hadapan gubernur dan ia pun berkata, "Hei Abu Nawas, berani benar kamu memakiku," ujar gubernur. "Karena Tuan menghukumku tanpa memberitahu apa kesalahanku," tegas Abu Nawas. "Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku," balas gubernur. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk? Aku atau Tuan? Justru Tuanlah yang membawa nasib buruk bagiku, sebab aku ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk, tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda, kepala Tuan pasti akan pecah dan mati," papar Abu Nawas. Mendengar alasan tersebut, gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima. Ia pun memutuskan untuk memaafkannya. Apapun masalahnya, alhasil Abu Nawas tetap akan lolos dari hukuman. Begitulah kisah dari Abu Nawas